Hai Gobox, balik lagi sama Ferry di sini. Dan kali ini gue akan membawakan suatu produk yang mereknya sama TWS di sana, yaitu adalah Oase. Nah, kali ini Oase bikin smartwatch namanya Oase H12W, dan katanya sih punya performa yang cukup oke sampai 360 jam battery life. 360 jam tuh berapa hari ya? Ya sekian lah. Dan ini cukup menarik karena harganya itu price point-nya murah banget, murah dalam tanda kutip, dan ini adalah sebuah smartwatch yang kayaknya cukup menarik di masa kita masih butuh olahraga kayak gini dan perlu monitoring. Ya udah, langsung aja kita coba lihat si Oase H12W-nya. Let's check it out. Nah, jadi kita mulai dari boxnya. Ini tampak depannya dan tampak smartwatch-nya. Kurang lebih ini tuh sebenarnya mirip sama smartwatch yang bulat yang gue punya sebelumnya, kayak Halo Solar sama Galaxy Watch Active dan Gear Sport. Di sini warnanya silver, tapi sebenarnya tadi gue bilang minta warnanya hitam, dan actually itu juga yang ditulis di belakang sini karena katanya di sini colornya sih black. Gue nggak gitu yakin karena yang dari Oppo Store pun juga masih bingung apakah ini beneran black apa enggak. Nanti aja kita lihat di dalamnya. Terus untuk resolusinya 240x240, size 40x21x22, baterai kapasitinya 180 mAh, covernya glass, bodinya zinc alloy, dan punya high grade silikon sebagai strapnya. Display size-nya sendiri 1,28 inci dan punya berat 40 gram. Ini diimpor langsung oleh PT Oase Teknologi Asia, yang PT Oase tuh salah satu anak perusahaannya Oppo di Indonesia. Nah, beberapa fitur di sini adalah adanya waterproof IP67, comfortable strap, terus ada raise your hand itu raise to wake up, terus ada app support language, sama message notification. Di pinggirnya ya cover aja, by the way ini ada @oase ID. Ini gue baru kali ini ngeliat ada brand yang sampai promoting sosial medianya di cover. Dan yaudah sih, kurang lebih itu aja. Coba kita langsung buka boxnya aja. Nyangkut. Oke, ini tampilannya. Box dalamnya agak terlalu generik ya dibandingin sama depannya. Tahunnya ini OEM ya, jangan-jangan. Kita buka aja deh langsung daripada menduga-duga. Kita buka segelnya. Segelnya juga satu lagi. Loh, nggak mau turun. Keras juga bukanya. Nah, oke, ini jamnya. Beneran warnanya ternyata silver bukan black. Overall sih, kalau lihat sekilas bentuknya cukup premium ya. Kita lihat dulu dalamnya ada apa. Dalamnya ada buku petunjuk, tulisannya Creative Smart Easy Life, baterai smartwatch-nya, dan ada petunjuknya serta cara connect aplikasinya. Dan ini juga udah bahasa Indonesia, that's nice. Jadi untuk pasar Indonesia pakai bahasa Indonesia tuh jadi lebih enak karena biar yang bacanya nggak pusing. Sebelahnya bahasa Inggris, so ya sama aja. Terus ada, ini apa ya? Ada kotak product certification namanya. Ini apa ya? Kayaknya tanda kualifikasi produknya, inspektor segala macam, artinya kayak udah pas dari pengecekan. Sama ada, oh ini magnetic charging cable-nya. Oke juga sih pakai magnetic charging cable sama USB yang dibikin biru. Apakah ini USB 3.0? Tapi ya sama aja lah, mungkin itu power inputnya. Oke, kurang lebih itu aja isinya. Kita lihat si jamnya langsung. Nah, ini bentuk jamnya sendiri bisa dibilang sebenarnya cukup premium karena dia pakai aluminium alloy. Sebelahnya kayak zinc alloy, sorry. Jadi ya besi sebenarnya. Terus juga ada dialnya yang kayaknya bisa diputar, tapi gue nggak tahu apakah bisa diputar beneran nanti buat navigasi ya. Tapi ini bisa diklik. Terus atasnya ada ini crown-nya, cuman ternyata nggak bisa diputar kayak Galaxy Watch. Ini sekilas mengingatkan gue sama bentuknya Halo Solar sih kebetulan, tapi Halo Solar gue baterainya lagi habis karena sama-sama pakai bahan zinc alloy besi, dan juga punya strap rubber yang kurang lebih panjangnya sama. Cuman memang kalau Halo Solar lubang strapnya lebih panjang, tapi lubang ininya tuh lebih mirip sama Galaxy Watch Active yang punya model lubang gitu ya. Dia mengkombinasikan dua hal lah. Tapi coba kita nyalain aja dulu. Oh ya, sama satu lagi, di dalamnya sini udah ada anti goresnya. Sebenarnya bukan anti gores, kayak cuman protective screen-nya yang fungsinya tuh buat lindungin layarnya. Optional sih mau kalian copot atau enggak, tapi kalau gua kayaknya ini bisa menjadi anti gores bawaan yang bisa dipertahankan dahulu. Oh ya, sebelum gue bahas dalamannya, ini gue mau coba ngasih lihat cara ngecasnya. Ini kan ada pinnya di sini. Nah, itu kalian tinggal pakai magnetiknya di sini untuk tempelin
cukup kuat sih. Terus langsung colok ke USB source. Ini nggak di-include sertakan untuk power brick-nya. Jadi kalian bisa colok ke USB source manapun, mau ke laptop, mau kemana-mana bisa. Tapi ini magnetic, jadi hati-hati kalau nempel sama kartu kredit, karena cukup berbahaya. Di belakangnya sendiri juga dia udah punya heartbeat sensor, sama mungkin SPO2 kayaknya, semoga bisa. Nah, ngomongin bodinya sendiri, memang sebenarnya secara build harusnya cukup premium. Cuman gue melihat beberapa finishnya yang bikin dia kayak sedikit dekil sebenarnya. Mungkin ini adalah drawback yang dipunyai dari warna silver. Gue sebenarnya minta warna hitam, tapi hitamnya katanya lagi nggak ada. Dan ya nggak tahu deh, mungkin masalah stok atau gimana. Dan di belakangnya juga pakai ini plastik covernya, sayangnya bukan besi juga. Jadi bikin dalamnya agak cheap lah istilahnya. In comparison sama Galaxy Watch Active yang kaca belakangnya dan Halo Solar yang kombinasi dari plastik sama kaca. Tapi plastiknya ini lebih premium sih sama feel-nya. Tapi ya itu sih. Dan strapnya juga removable, kalian bisa ganti dengan strap favorit kalian kalau ada yang modelnya kayak gini. Ini kalau nggak salah mungkin ukuran 41 mm kali ya. Wristband size-nya, oh yang 22 mm, bukan 41, salah. Itu dimensi layar yang 42. Jadi yang 22 mm bisa dipakai. Hasilnya sih sama nih sama Galaxy Watch Active sama Halo Solar juga. Nah, ini contoh gue coba pakai di tangan gue. Ukurannya enak sih, 42 mm, jadi agak gede. Cuman again preferensi gue untuk memakai jam warna hitam itu sangat strong di sini. Sayang ini warnanya silver atau abu-abu. Kalau aja hitam kayaknya lebih manis lagi sih di tangan. Tapi untuk strapnya sendiri lubangnya cukup banyak. Jadi buat kalian yang butuh lubang agak panjang atau agak dalam masih ada nyisa tuh, banyak 2 dan selanjutnya. Kalau yang tangannya kecil sayangnya cuma segini limitnya, nggak nyampe bawah banget. Nah, fiturnya sendiri sebelum dikonek ke smartphone ya cukup oke lah. Di sebelahnya ini ada beberapa fitur utama kayak sports mode, heart rate monitor, terus ada sleep, ada BP blood pressure, terus BO itu blood oxygen yang sekarang lagi ngetrend banget. Music control, weather, stopwatch, messages, find phone, dan setting. Nah, tadi gue ngira ini kan dial bisa diputar, ternyata bahkan di menu pun nggak bisa diputar. Ini cuma pure aksesoris aja, kecuali buat back kayak gini. Dan juga buat matiin layarnya. Dan juga soal layarnya, karena dia masih IPS, nggak ada always on display. Sayang banget sih, karena jam kayak begini minimal kalau ada always on display-nya tuh lebih enak dibandingkan orang harus ngangkat buat lihat jamnya jam berapa. Dan juga always on display itu memberikan tampilan standby walaupun dalam kondisi mati seperti ini. Selain itu juga ada widgets di sebelah kanannya untuk nunjukin sports datanya sama heart rate monitornya dan sleep datanya, tapi that's kinda it. Kita scroll ke bawah, dia ada notification, nanti itu berfungsi sama koneksi di aplikasinya. Dan di bagian atas ada settings untuk brightness, find phone, information, sleep mode, dan ya setting sih. Sini. Nah, settingsnya sendiri bisa kalian atur buat milih watch face-nya. Yang sayangnya saat ini cuma ada 5 dan ini terbatas banget. Gua agak kurang suka dengan pilihannya yang ada karena nggak semenarik. Lihatlah, ini bisa ada division, bisa di custom. Tapi ya oke lah, ini baik lagi kita harus ingat ini smartwatch yang konsepnya affordable. Dan bentuknya juga oke, bulat, nggak ada cutout yang nggak penting di bagian bawahnya yang kesannya kayak Amazfit Verge kayaknya ya kalau nggak salah namanya. Itu kan di bawahnya ada gede banget buat sensor. Nah, ini sensornya udah di-embed ke dalam build-nya sendiri. Nah, untuk connect jamnya sendiri butuh aplikasi namanya Fit Cloud Pro. Ini aplikasi yang didapat dari hasil scan tadi dan udah support App Store dan juga Android. Kita bisa lewat Google Play download aja untungnya, jadi nggak perlu ngedownload APK eksternal dan bisa langsung kita install. Nah, ketika udah register, kita bisa langsung disuruh bind device. Kita coba aja search tadi si Oase-nya. Ini apa? Location, all the time aja lah, nggak masalah. Dan langsung device found, connect aja, bind sukses. Cepet ya untuk bindingnya. Surprisingly itu sesuatu yang jarang gue temukan di smartwatch lainnya. Dan ini oke lah untuk sebuah smartwatch yang cukup baru. Nah, jadi ini aplikasinya kurang lebih sih fiturnya standar companion app. Di sini ada sleep data yang bisa kita baca. Habis itu ada heart rate monitor, ada blood pressure, oxygen juga ada.
Ini oksigen ini cukup menarik sih, gue nggak tahu akurasinya seberapa bagus, tapi sekarang berhubung kayak ada yang namanya hyperhipoksia, semua orang tuh berebutan namanya pulse meter, oxy pulse meter. Dan dengan ada jam tangan seperti ini harusnya bisa mempermudah shortage dari pulse oximeter, dan juga ini kan jarang ada KW-KW-annya smartwatch. Jadi bisa di-maintain cukup oke untuk melihat oximeter yang cukup bagus. Ini bisa langsung health meter sekaligus, dan kita bisa lihat review device-nya, serta manage settings-nya. Sama tentunya ada datanya kita yang bisa kita connect ke Google Fit, setting exercise goal, units, dan lain-lainnya. By the way, di app-nya juga kita bisa lihat jam tangannya kita, serta baterainya. Jadi bisa kita manage di dalam sini, dan juga ada message notification yang kita bisa set. Berarti ada notification apa aja yang di-allow untuk bisa dapat akses ke aplikasi kita, ke jam tangan kita. Jadi kalian bisa langsung ngelihat notification yang ada. Nah, tadi kan gue sempat bilang kalau watch face-nya cuma sedikit. Ternyata kita bisa download beberapa watch face tambahan dari namanya Dial Center. Dial Center ini ada dalam aplikasinya, dan kita bisa memilih custom yang tersedia di sini. Memang again masih nggak terlalu banyak, tapi gue melihat beberapa yang lebih oke. Contohnya ini kayak gini, bisa menampilkan heart rate-nya. Dan juga ini kayaknya bisa di custom pakai album dial, jadi kita bisa pakai foto yang ada. Gue coba setting dulu. Nah, jadi ini contohnya gue akan pakai fotonya Feli. Setelah di crop, kita bisa ganti juga stylenya mau kayak gimana. Gue prefer sebenarnya teksnya warna putih sih, tapi ternyata nggak ada. Coba yang ini, position di top. Well, agak kurang sih. Jadi harus ditentukan banget ya warnanya yang begini. Andaikan ada warna putih kayaknya lebih oke. Jadi ya gitu, coba kita set aja watch face-nya yang ini, positionnya di atas, lebih kebaca mungkin. Kita set as watch face. Nah, jadi ini hasil synchronize-nya. To be honest ya, cukup HD banget sih hasil fotonya, dan asik banget buat dilihat dimodifikasi. Cuman salah satu komplain yang gue agak bingung adalah kenapa opsi teksnya itu nggak bisa dibikin warna putih. Karena kan kadang kita punya foto yang sedikit lebih gelap, pengen kontrasnya itu putih. Sedangkan pilihan yang ada tadi adalah hijau dan kuning yang agak norak lah istilahnya. Tapi untuk layarnya seperti yang dibilang di boxnya, sebenarnya ini cukup HD, dan ya gue bisa melihat fotonya Feli dengan cukup oke di sini. Kesimpulan singkatnya untuk first impression dan hands-on gue kali ini, dan sedikit quick reviewnya adalah jam tangan ini ya murah, dan kalian mendapatkan apa yang kalian expect. Nilai plusnya adalah bahannya cukup premium dengan menggunakan zinc alloy besi secara bahasa umumnya, dan juga punya layar yang menurut gue kualitasnya cukup HD untuk sebuah kelasan smartwatch harga segini. Oh ya, untuk harganya sendiri, di waktu ini gue beli hari ini di tanggal 20 September 2020, di Oppo Store itu ada cashback 100.000, jadi harganya itu 799.000. Harga aslinya tuh 899, dan kalau nggak salah MSRP awalnya tuh 999, kalau nggak salah 1 juta. Dan dengan harga 799-nya sekarang, sebenarnya ini jauh lebih worth it daripada let's say Realme Watch yang bentuknya kotak dan punya harga yang cukup mahal, price point-nya 800 ribuan juga. Selain itu, kalian juga punya dapat dial yang cukup menarik dibandingkan kompetitor lainnya yang punya harga serupa. Contohnya kayak Halo Solar. Kalian bisa bahkan ngedit dialnya ini. Mereka bilangnya dial, sebenarnya kalau gue bilangnya watch face. Sesuai kalian punya foto. Jadi contohnya ini kayak foto anniversary gue sama Feli, bukan anniversary nikah, anniversary pacaran. Itu bisa kelihatan di sini kalian pakai, dan juga bisa menunjukkan personality kalian. Mungkin ada yang bisa desain style yang lebih unik-unik, itu juga oke. Selain itu juga ada beberapa fitur sensornya yang menurut gue cukup oke. Sekarang contohnya ada heart rate monitornya, dan juga dia bisa mengetes blood oxygen. Seberapa akurat, jujur gue nggak gitu yakin dengan berapa bagus blood oxygen dari sebuah smartwatch. Tapi karena fiturnya ada di situ, ya oke lah, itu bisa menjadi sebuah alternatif dari pulse oximeter yang menurut gue sekarang tuh mulai agak diburu. Untuk strapnya sendiri, ya well, strapnya sih standar, bahannya silikon. Tapi kalau kalian mau prefer menggantinya dengan model lain yang lebih bagus, ya bisa memilih strap-strap lain yang bisa kalian temukan di pasar. Nah, mulai ke jeleknya. Jeleknya ya ini salah satu yang gue agak gak suka dari smartwatch yang lain selain merek-merek yang menurut gue lebih elite untuk sebuah smartwatch adalah lag inputnya itu cukup berasa. Jadi dari side scroll ya begini dan ke atas itu
ada delay yang cukup berasa dari touch input kita. Itu sesuatu yang gue agak sayangkan di smartwatch harga seginian, dan menurut gue belum ada yang berhasil mengcover kelemahan itu. Kalau kalian mau smartwatch yang jauh lebih bagus, kalian harus merogoh kocek lebih dalam atau mungkin meng-downgrade sedikit ke fitness band yang punya sistem yang lebih stabil dan juga lebih responsif. Tapi untuk scrollingnya pun ya oke lah, bisa dibilang cukup sensitif, cuman masih laggy banget. Udah gitu fungsi dialnya ini sayangnya cuma buat back to home, matiin, nyalain, dan power off. Padahal gue mengharapkan ini ada dial yang bisa diputar karena dia berasa bisa diputar sedikit. Dan untuk performanya dia ya standar sih, sebuah smartwatch yang cukup oke aja. Dan punya fitur yang ya lumayan lengkap lah. Ini juga contohnya ada sports mode-nya. Di sini ada walking, running, hiking, cycling, badminton, basketball, dan elliptical. Not sure elliptical itu apa, tapi ya it's there. Dan juga bisa dipakai buat buat kalian tracking, walking misalnya, buat ngecek udah seberapa cepat dan berapa beats per menit serta steps yang kalian ambil. Oke, kurang lebih itu aja dulu untuk Oase Smartwatch H12W-nya kali ini. To be honest, it's a unique smartwatch, dan waktu gue lihat bentukannya sih menarik. Memang ada beberapa hal yang di overhype dari fiturnya. Cuman untuk sekarang di first impression dan hands-on gue serta quick review pertama ini, jam ini cukup oke lah dibandingkan dengan beberapa kompetitor dengan harga serupa. Salah satu promise-nya yang gue rasakan sangat oke adalah soal HD interface-nya, yang berarti kalian bisa mendapatkan display yang cukup tajam. Tapi untuk soal baterai, saat ini gue belum bisa coba ngetes karena gue belum coba running. Maksudnya running bukan lari, tapi pakai dia sebagai daily driver. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk di like. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian update kalau kita ada upload video berikutnya, mungkin termasuk nge-review full reviewnya si Oase H12W ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.